Sebenarnya jurumiyah pun tasawuf, alfiyah pun tasawuf, Pak. Tergantung kemampuan, kecerdasan pendalaman. Oh, masa begitu? Sok, tinggali jurumiyah maimuniyah. Lirab'i arba'u alamatin. Kalau orang ingin rapat tinggi derajat di dekat Allah, arba'u alamatin, ada 4 tanda-tanda. Ad-dhammatu, satu dhammun, berkumpul dengan guru yang ahli. Tuh dhammahna ge kadinya. Wal alifu aliful isnin, bergabung dengan guru, terus nempel. Teu kudu cicing wae jeung guru, najan jauh tetep nuturkeun. Alif. Wal wawu jama babarengan jeung batur. Baru nantinya ada nun di ujung. Eta jurumiyah waliullah Syekh Ajrumi itu. Ada jurumiyah al-kalamu wal lafdhu daraba jaidun, ada jurumiyah tasawuf. Alfiyah parpa bidomin wansiban patan parpa bidomin. Kalau Anda ingin tinggi derajat, temui, cari guru akhlak selain guru ilmu. Belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu, belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak. Orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik, tidak bernilai. Di depan bisa ngangguk-ngangguk, di belakang ngomong. Berakhlak tapi bodoh juga rugi, Pak. Rugi, Pak. Akhlak nama sayangan bodoh itu. Ulul albab, zikir fikir, dua-duanya, gabungkan dua-duanya. Ya, baik. Tidak cukup hanya dengan tahu. Hadirin jangan dengki, hadirin jangan sombong. Pak Ustadz, sombongnya sudah ada dalam diri saya, kumahanya, pokoknya jangan. Buntu dia. Jadi tunjukkan, oh sombong, cara micena kieu ye, ieu alatna, kieu carana. Baru itu dokter. Ini obatnya, diagnosa, ini penyakitnya, diagnosa, ini obatnya, terapinya. Minal madhumi wa tahliyatiha. Ngahulu, memperindah bil ittisafi bi mahmudiha, dengan merubah akhlak, merubah sifat. Wa kaifiyatus suluk, dan perjalanan, cara melakukan perjalanan. Kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan. Kumaha ibadah we. Kumaha aturanan kitu we. Harus suluk, semua orang harus suluk. Cekolot mah seleka-seleke cenah suluk teh. Ngamah jalan, nyuk ceruk jalur. Dari mulai Allah menciptakan makhluk ndak bisa dirubah, jalurna geus kitu. Saya orang yang insya Allah tidak terpengaruh dengan istilah modern. Karena modern itu jadi alat tipu. Jadi alat tipu. Yang modern adalah yang baru. Setiap yang baru adalah modern. Akhirnya orang Islam dipermainkan dengan kata modern. Baju modern begini, modern rame-rame. Cara makan modern begini. Gaya modern begini. Terbawa oleh modernisasi. Kalau menurut saya modern itu nilai. Sesuatu yang bernilai itulah modern. Quran itu super modern. Kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno Quran, Pak. Quran kuno, hadis kuno, Rasul kuno. Padahal justru dia pelopor modern. Hati-hati. Wa kaifiyatus suluk wasair ilallah, dan melakukan perjalanan menuju Allah. Itu perjalanan kumaha dengan perjalanan. Ini orang yang banyak tidak paham. Ya Bismillahirrahmanirrahim ngomong. Tsumma radadnahu asfala safilin. Tafsir tsumma radadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah, tafsir lapis 1. Manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi. Oke, Prof, bisa. Cara orang
kuring we huntu dipake ngegel jengkol geus kalumah kalemu asbala sapilin sumarodatna wa asbala sapilin manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka rodatnahu asbala sapilin. Tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat, antara lain Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrar, The Secret of Secret, karya agung 1000 tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di Indonesia. Pak Jejen berani mengatakan hilang dari peredaran. Kan tokoh-tokoh kitab di Indonesia banyak dan besar-besar. Ya. Tapi hati-hati. Mobil dengan kunci lebih besar mobilnya. Tidak ada kunci sebesar mobil. Tapi kalau tidak ada kunci, mobil tidak bisa berangkat. Rumah dengan kunci lebih besar rumah. Tidak ada kunci sebesar rumah. Tetapi tanpa kunci tak bisa masuk. Dari kitab yang beredar di Indonesia, kuncinya hilang. Yaitu kitab yang membahas roh. Saudara, kata Kang Toto Tasmara, kenapa uang $1 gambarnya mata satu dan piramid? Menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia. Bukan menuduh. Kitab-kitab, buku-buku yang masuk ke Indonesia dideteksi oleh mereka musuh-musuh Islam. Karena itu saya mencarinya puluhan tahun, Pak. Untuk kelas jadi kiai ajengan kuring geus jadi di tahun 78. Tapi kalau ditanya ruh, saya tidak bisa menjawab. Rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh urusan Tuhan. Jadi jangan dipelajari urusan Tuhan. Sama dengan mobil mogok. Masalahnya baterainya lemah. Datang Pak Raden. Kata Pak Raden, "Kenapa mobil mogok?" Baterainya lemah Pak Raden. Baterai urusan Jepang. Jangan diurus oleh kamu. Kira-kira dengan fatwa Pak Raden seperti tadi, mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok? Maju atau tetap mogok? Kenapa tetap mogok? Karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai. Nah, sekarang saya mau nanya. Subuh banyakan yang sholat di rumah, banyakan yang di masjid. Sakit badannya apa sakit rohnya? Maka yang harus diperbaiki, sedangkan ruh jangan dipelajari. Hati-hati, fatwa berbahaya. Seorang doktor, profesor, ulama berfatwa seperti itu menyesatkan umat. Harusnya begini, Pak, bagaimana tentang roh? Oh maaf, saya bukan ahli. Kudunya gitu. Lain, jangan dipelajari berdasarkan Quran. Yasalunaka 'anil qul ruh min amri rabbi. Cek jelema. Mengadengnya lu bodoh. Ya. Nggak begitu. Saya harus berkelana dari Banten sampai Madura. Harus mukim di makom-makom aulia, mohon maaf. Berpuluh-puluh hari. Di satu makom 40 hari, satu makom 40 hari, 40 hari. Apa yang saya cari? Jadi ajengan mada ngeus. Pasantren geus boga, santri geus loba, dakwah geus laku. Jadi mau balik, pengurus majelis ulama dan lain-lain. Nyari apa Pak Jijen? Ini nyari ruh semua. Informasi tentang ruh. Alhamdulillah. Bertemulah dengan pengarsa Abah di Suryalaya. Saya tidak kultus kepada pengarsa Abah. Kalau bicara begini, buktinya saya menemukannya dari beliau di bidang ini. Bertemu dengan beliau sambil tersenyum beliau, ya kitabna ajengan. Puluh-puluh tahun kemana-mana neangan itu, ya kitabna. Padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu. Terjemahkan ku ajengan. Saya terjemahkan.
kitab tersebut.